Tuhan yang bersumpah. Haleluya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Sebelum saya masuk kepada Tuhan, saya masuk dulu kepada kita semua. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan di perjanjian baru, perhatikan, jadi ada revisi ini rupanya. Kalau di perjanjian lama, Tuhan berkata jangan bersumpah palsu. Tapi di perjanjian baru Tuhan berkata kepada kita jangan bersumpah. Perhatikan loh ya, jelas loh ini ya, saya sudah beritahu saudara. Jadi jangan gampang-gampang ngomong aku sumpah, hati-hati. Sumpahmu demi apa? Demi dirimu sendiri gak laku. Demi Allah jangan coba-coba Anda memakai nama Allah dengan sia-sia, dosa itu. Jadi saudara, firman Tuhan jelas berkata kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Saudara jangan sembarangan. Nah itu tentang kita. Tapi tentang Allah, Allah tentu dia punya kedaulatan penuh. Dan kita lihat di dalam Alkitab, kalau saudara jeli, maka Allah itu bersumpah beberapa kali. Biasanya ada kata demi aku yang hidup. Kadang-kadang dia bersumpah kepada perorangan, kadang-kadang kepada satu bangsa. Kadang-kadang dia bersumpah kepada umat Israel, kadang-kadang kepada bangsa-bangsa lain. Kadang-kadang dia bersumpah itu untuk kebaikan, tapi kadang-kadang dia bersumpah untuk kecelakaan. Ya, silakan saudara bisa membaca, menyelidik sendiri, terutama kalau saudara mau tahu, kitab Yehezkiel itu paling banyak Tuhan berkata demi aku yang hidup. Nah, satu hal yang saya lihat, Allah juga tidak sembarangan bersumpah itu. Biasanya hal-hal yang ekstrim, dia baru teguhkan dengan sumpah. Ekstrim ini bisa ekstrim baiknya, ekstrim salehnya, ekstrim benarnya, tapi juga ekstrim jahatnya. Kalau sudah sumpah itu karena nggak main-main, saudara. Jadi kita akan lihat beberapa sumpah yang penting. Mengapa penting? Karena itu berkaitan dengan kita. Kalau nggak ada kaitannya dengan kita kepada perorangan, nggak usah dibicarakan. Tapi saya akan bicara yang berkaitan dengan kita, dengan keselamatan kita, dengan berkat-berkat kita. Yang pertama, yaitu Allah bersumpah kepada Abraham. Kapan Allah bersumpah kepada Abraham? Ketika Abraham telah mempersembahkan Ishak. Jadi kita harus tahu latar belakangnya juga. Jadi setelah Abraham menunjukkan komitmennya yang 100% kepada Allah, dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, yang notabene sudah dinanti-nanti puluhan tahun oleh Abraham. Dia tunjukkan kasihnya, komitmennya kepada Allah full. Dia korbankan Ishak. Maka Allah juga menunjukkan komitmennya yang full kepada Abraham. Tuhan berkata, di dalam sumpahnya ini ada beberapa hal. Dikatakan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dia teguhkan janjinya kepada Abraham. Aku akan berkati engkau berlimpah-limpah. Oh, enggak main-main ini, saudara. Kemudian dikatakan, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Artinya akan menjadi pemenang-pemenang, orang-orang yang perkasa. Dan terakhir dikatakan, keturunanmu akan menjadi berkat. Jadi ini janji yang luar biasa kepada Abraham. Karena komitmen Abraham juga luar biasa kepada Allah. Hanya dalam situasi-situasi yang ekstrim, Allah baru teguhkan janjinya itu dengan sumpah. Sehingga Abraham benar-benar diberkati luar biasa. Apa yang Allah sampai janjikan ini digenapi semua.
satu hal yang kita harus bersyukur, kita harus mengerti bahwa janji ini, sumpah ini yang menjadi dasar dari berkat-berkat saudara dan saya. Itu yang sudah harus mengerti. Jadi kalau bukan berkaitan dengan kita, maka nggak perlu kita perkatakan. Nggak perlu kita bahas. Tapi karena ini berkaitan dengan saudara dan saya, dengan berkat-berkat kita, maka kita harus tahu dan kita harus percaya itu. Nah, haleluya. Mengapa demikian? Karena kitalah keturunan Abraham itu. Mari kita baca ini. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Haleluya, haleluya. Memang secara daging orang Yahudi yang ada di Israel, mereka juga keturunan Abraham. Orang Israel yang tersebar di seluruh dunia secara jasmani, mereka keturunan Abraham. Tetapi secara rohani, kitalah orang-orang yang percaya, yang berjalan sesuai atau menuruti jejak langkah iman dari Abraham. Kita inilah anak-anak Abraham, keturunan Abraham. Sebab itu kita masuk di dalam perjanjian itu. Haleluya. Amin. Jadi itu perjanjian bukan hanya untuk Bapak Abraham, tapi untuk saudara dan saya. Ketika Allah berkata, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu berlimpah-limpah. Maka saudara katakan, amin. Haleluya. Karena itu janji bagi Anda dan saya. Jelas firman Tuhan berkata. Jangan ragu saudara-saudara. Haleluya. Kalau Tuhan berjanji kepada nenek moyangmu, Dia akan memberkati keturunannya sampai berlimpah-limpah. Saudara pegang janji itu. Haleluya. Tapi saudara harus ingat satu hal, bahwa janji itu digenapi lewat karya salib Kristus. Itu yang saudara harus mengerti. Dalam kitab Galatia dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini, yang dimaksud dengan ini adalah bagaimana Dia disalibkan, Dia menjadi kutuk, Dia digantung di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berkat yang terbesar adalah Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, luar biasa janji ini. Janji ini adalah janji yang berlaku untuk semua orang percaya sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, Allah bersumpah kepada Israel. Saya bacakan. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di Masah, di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mengapa ini berkaitan dengan kita? Karena jelas ini menjadi contoh saja. Contoh bagi kita, saudara. Jadi perhatikan, yang nomor 2 ini dikatakan Allah bersumpah dalam murka. Jadi saking Dia pegelnya, murka kepada bangsa Israel, Dia bersumpah, kamu semua tidak akan masuk Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Kamu akan mati. Yang berusia 20 tahun ke atas, semua akan mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Dan ternyata itu dicatat di dalam Bilangan 14, saudara. Mulai ayat 21 dan seterusnya. Dan ternyata saudara-saudara, sumpah ini dicatat beberapa kali dalam Alkitab. Saya catat di dalam Bilangan 32, Ulangan pasal 1, Yosua pasal 5, Mazmur pasal 95, ini yang kita baca. Kemudian di Ibrani pasal 3. Berkali-kali peristiwa ini diangkat. Tujuannya apa? Menjadi contoh bagi kita. Tentu kita tidak di situ, saudara-saudara. Tapi namanya Alkitab berkata ya kita harus angkat, kita harus bicarakan. Jadi di sini ini contoh. Mengapa Allah begitu murka? Karena mereka dalam Bilangan dikatakan mereka 10 kali mencobai Tuhan. Karena engkau 10 kali mencobai aku, menguji aku, mencobai kesabaran Tuhan. Makanya kalau kita mengerti, kita ngeri, saudara. Dan saya ketika dibukakan kebenaran ini, saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni, terima kasih engkau masih setia Tuhan. Kita ini seringkali mencobai Tuhan, saudara. Tuhan itu kesabarannya diuji,
Tuhan itu seringkali kita kilik-kilik dengan perbuatan kita. Kita tahu kalau kita berbuat ini nggak benar. Tapi kita lakukan terus. Tuhan itu masih sayang, masih sabar. Kalau bangsa Israel kan hidup dalam perjanjian lama, 10 kali. Tapi kalau kita mungkin sudah 490 kali ya. Dan Tuhan bilang, aku ampuni. Berapa kali? Ya 70 kali 7. Jangan ya. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita hidup lebih memperhitungkan Tuhan dalam hidup kita. Memperhitungkan kehadiran Tuhan dalam rohnya. Bangsa Israel, dia mencobai Tuhan. Berkali-kali Tuhan itu dites sama mereka. Dites, diuji kesabarannya. Sampai puncaknya mereka menolak tanah Kanaan dan Tuhan bilang, oke, kamu menolak, kamu semua akan mati. Kamu tidak akan masuk Kanaan. Nah saudara-saudara, kalau kita kembangkan ayat ini, karena ayat ini memang diangkat lagi di dalam kitab Ibrani. Sekali lagi peristiwa ini menjadi contoh kepada kita. Apa Kanaan itu bagi kita? Kalau saudara membaca di kitab Ibrani pasal 3 dan pasal yang keempat, di situ dijelaskan bahwa Kanaan itu punya gambaran bagi kita. Apa itu? Ya sebagaimana gambaran Kanaan bagi orang Israel, yaitu tempat perhentian, kita juga disediakan tempat perhentian. Yaitu dikatakan di dalam Ibrani, hari ke-7. Saudara pernah saya jelaskan, ada minggu ciptaan, ada minggu penebusan. Sama-sama 7 hari. Dan hari ke-7 bagi kita yang ada di dalam minggu penebusan adalah Wahyu pasal 20, yaitu kerajaan 1000 tahun, milenium yang terakhir. Dan firman Allah berkata, jangan sampai kita tidak masuk di situ. Karena itulah tempat perhentian kita. Itulah tujuan kita sebelum kita masuk ke kota Yerusalem baru, sorga itu. Kita harus lewati ini, 1000 tahun kerajaan. Tuhan akan turun dari sorga dan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Dan itulah tujuan kita, jangka pendek katakanlah. Jangka panjangnya nanti Yerusalem baru. Tapi jangka pendeknya harus kita lewati. Dan semua rasul-rasul semua melihat kepada itu. Kota itu, tempat itu. Paulus dia berkata, aku rindu mendapat bagian dalam kemuliaan itu. Nah itulah sebabnya Ibrani menasehatkan kepada kita di dalam Ibrani pasal 4 ayat 11. Dikatakan apa? Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Haleluya. Tuhan tolong kita semua supaya kita benar-benar belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat. Sehingga kita mendapat bagian di dalam Kanaan samawi itu. Haleluya. Yang ketiga adalah Allah bersumpah kepada Daud. Coba kita baca ayatnya 2 Samuel 7:14. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi sumpah ini diucapkan kepada Daud ketika Daud ingin mendirikan bait Allah. Setelah dia diangkat menjadi raja, kerajaannya sudah kokoh, maka dia ingin mendirikan rumah bagi Tuhan. Masa tabut perjanjian tinggal di dalam tenda, dalam kemah. Dan isi hatinya itu sangat baik. Tetapi sayang, Tuhan punya karep. Tuhan berkata, tujuanmu baik Daud, tetapi sayang, tanganmu sudah banyak mencucurkan darah musuh, darah nyawa orang. Kamu seorang petarung. Sebab itu nanti yang akan mendirikan rumah bagiku adalah keturunanmu. Dan kemudian Allah terus berkata-kata, akhirnya Allah berjanji kepada Daud bahwa keturunanmu dan keluargamu, keluarga di sini dinasti ya, dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Haleluya. Kemudian Daud mendengar janji Tuhan, mendengar sumpah ini. Dia menghadap Allah di kemah Daud tentunya ya. Dan dia berkata, siapakah aku ini Tuhan. Saudara nanti baca 2 Samuel pasal 7. Ketika dia menerima janji, sumpah ini, dia datang bersujud di hadapan Tuhan. Dia berkata, siapakah aku ini Tuhan. Nah saudara-saudaraku, kita tahu bahwa secara fisik keturunan Daud ini berakhir kurang lebih tahun 600-an sebelum Masehi.
ketika kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babel. Sejak itu tidak pernah lagi ada kerajaan Yehuda secara fisik. Lalu apakah janji ini berarti dibatalkan? Tidak mungkin. Kalau Tuhan ngomong itu pasti jadi. Lalu dari mana kita tahu kalau Tuhan ini menggenapi janji? Coba kita baca ayat berikut ini. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi jelas bahwa janji ini tidak pernah berakhir. Walaupun kerajaan Yehuda sudah tidak ada lagi. Ya sampai sekarang sudah lain bentuknya, bukan? Dan yang merintah bukan dari keturunan Daud, bukan? Tetapi janji ini digenapi secara rohani melalui Yesus Kristus. Haleluya. Dialah keturunan Daud. Dialah Raja Mesias itu yang memerintah sampai selama-lamanya. Haleluya. Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Seperti yang Allah janjikan kepada Daud, bahwa keturunanmu akan memerintah sampai selama-lamanya. Menunjukkan kepada kita bahwa kalau Allah berjanji, Allah pasti akan genapi. Hebat ya Tuhan kita ya, firman-Nya luar biasa. Dan yang terakhir. Dan terakhir ini seringkali kita abaikan, padahal ini sangat penting. Yaitu Bapa bersumpah kepada anak. Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi ini adalah janji Bapa kepada anak, bahwa engkau akan menjadi imam, atau lebih tepatnya imam besar menurut Melkisedek. Engkau akan menjadi imam besar untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Saudara mungkin bingung, apa maksudnya menurut Melkisedek? Maksudnya menurut aturan Melkisedek. Mengapa dicatat demikian? Karena saudara harus tahu, menurut aturan Taurat, menurut sistem keimaman Taurat, maka yang bisa menjadi imam itu hanyalah dari suku Lewi. Dan itu pun terbatas hanya keturunan Harun. Harun itu suku Lewi, Musa suku Lewi. Sebab itu, makanya Tuhan itu kalau memberi peraturan dia enggak gegabah, dia enggak sembarangan mengubah-ubah. Taurat ngomong gitu ya oke, tidak bisa diubah. Tapi sekarang Taurat itu sudah tidak berlaku karena ada aturan baru. Di mana dikatakan yang menjadi imam sekarang menurut aturan Melkisedek. Mengapa demikian? Karena Yesus kita tahu dia adalah suku Yehuda. Daud itu suku Yehuda. Jadi kalau dipaksakan menurut Taurat gak bisa, gak masuk. Kalau tidak masuk dipaksakan berarti kan Allah melawan aturannya sendiri. Itu tidak bisa terjadi. Kalau Yesus dipaksakan untuk menggantikan imam besar waktu itu tidak bisa. Makanya itu sekarang ada aturan baru. Namanya aturan Melkisedek. Di mana sekarang di dalam sistem yang baru ini Yesus bisa menjadi imam besar walaupun dia suku Yehuda. Itu maksudnya saudara ya. Sedikit pelajaran bagi saudara supaya mengerti. Dan saya mau katakan, itulah yang dibahas di kitab Ibrani. Kalau saudara membaca kitab Ibrani, inilah kunci daripada kitab Ibrani. Kitab Ibrani membuktikan lebih jauh bahwa Melkisedek itu adalah Yesus sendiri. Itu yang dibuktikan di dalam kitab Ibrani. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian pasal 14 muncul tokoh Melkisedek, bukan? Ketika Abraham selesai mengalahkan Sodom dan Gomora, tiba-tiba muncul nama Melkisedek. Siapa Melkisedek itu? Yesus sendiri. Itu yang dibahas panjang lebar oleh Paulus, kalau memang dia penulisnya, di dalam kitab Ibrani. Jadi sekarang Yesus itu menjadi imam besar untuk selama-lamanya di surga. Haleluya. Dialah Melkisedek kita. Lalu apa kaitannya dengan kita? Memang konsep imam besar ini bagi kita mungkin sebagian besar kita tidak punya konsep itu saudara ya. Apa itu imam besar kita tidak mengerti ya. Karena kita lahir dalam situasi yang berbeda, dalam situasi tradisi yang berbeda. Tetapi kita harus tahu apa kaitannya
Yesus menjadi imam besar di sorga sampai selama-lamanya. Bagi kita atau dengan saudara dan saya. Ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah itu berkaitan dengan keselamatan kita, saudara. Coba kita baca ini, Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup selama-lamanya untuk menjadi pengantara mereka. Haleluya. Perhatikan kata menyelamatkan dengan sempurna. Haleluya. Artinya tidak berhenti di tengah jalan, saudara. Keselamatan kita ini sampai sempurna. Amin. Seperti bangsa Israel nyabrang sungai Yordan, tabut itu tunggu di tengah sungai. Walaupun tabut itu paling depan tadinya berjalan, ya toh, tapi nggak langsung ke seberang, disuruh tunggu di tengah sungai. Sampai semua bangsa itu menyeberang dengan selamat, baru tabut itu mengikuti dari belakang. Berarti dari awal sampai akhir Tuhan itu mengawal saudara dan saya. Tuhan tidak menyelamatkan kita lalu kita ditinggalkan di tengah jalan, urusanmu sendiri. Tidak, haleluya. Kalau Tuhan menyelamatkan kita, Dia akan menyelamatkan sampai sempurna. Save completely. Dia akan selamatkan kita sampai garis finish. Haleluya. Saudara takut apa? Saudara masih tidak yakin dengan keselamatanmu. Mari kita sungguh-sungguh dengan keyakinan penuh mengiring Tuhan. Haleluya. Dia mampu menyelamatkan kita sampai satu saat kita berjumpa di kerajaan sorga. Mengapa? Karena Dia ada di sana selalu menjadi pengantara kita. Imam besar itu mengantarai umat dengan Allah. Dia yang selalu mendoakan saudara. Haleluya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, imam besar itu punya kaitan dengan pengabulan doa-doa kita. Saudara jangan khawatir, saudara jangan ragu-ragu. Saudara jangan berpikir doaku ini didengar enggak? Percayalah bahwa doa saudara didengar oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Apa dasarnya Pak? Bapak berani ngomong gitu. Dasarnya ini saudara. Karena Yesus menjadi imam besar kita. Dia ada di sana. Dia ada di sebelah kanan yang maha tinggi. Yang mampu untuk mengabulkan doamu. Apapun juga permohonanmu. Dia ada di sebelah kanan. Haleluya. Ketika kita berdoa di dalam namanya. Mau tidak mau. Bapak akan mendengar. Karena Bapak yang akan menyampaikan. Ini Bapak permohonan dari anakmu. Yang namanya sebagai berikut. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Apa yang saudara butuhkan? Pertolongan apa yang saudara butuhkan? Kasih karunia apa yang saudara butuhkan? Rahmat apa yang saudara perlukan? Datang kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dia ada di sana. Dia ada di tahta Allah Bapa untuk mengabulkan doa-doamu. Dialah imam besar yang agung itu. Haleluya. Dan dia akan selalu menjadi imam besar karena Bapa sudah bersumpah kepadanya. Engkau akan terus menjadi imam besar sampai kekal, dan sampai kekal. Puji Tuhan. Saudara ketahui mengapa Allah bersumpah sekarang? Karena Allah itu serius. Dia sangat-sangat serius dengan janjinya. Untuk menunjukkan keseriusan itu, maka Allah teguhkan janji itu dengan sumpah. Haleluya.